Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Liana M. Latif dengan NIM 941422026. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi. Pada video kelima, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis uang dalam kebijakan moneter, perbedaan masing-masing uang, serta bagaimana instrumen suku bunga berpengaruh dalam peredaran uang dalam sistem moneter. Jenis-jenis uang dalam kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter, ada beberapa jenis uang yang penting untuk dipahami. Yang pertama, uang tunai. Uang tunai merupakan bentuk uang yang paling umum seperti koin dan uang kertas yang dapat langsung digunakan untuk pembayaran. Yang kedua, ada uang giral. Uang giral ini adalah uang yang berbentuk simpanan di bank atau lembaga keuangan lainnya. Uang giral bisa diakses melalui cek, transfer elektronik, kartu debit, dan kartu kredit. Yang ketiga, ada uang elektronik. Sebuah bentuk uang giral yang lebih modern, di mana nilai uang disimpan secara elektronik di kartu chip atau perangkat lainnya, seperti ponsel pintar. Yang keempat, ada uang resmi. Uang yang dikeluarkan oleh otoritas moneter resmi suatu negara seperti bank sentral. Uang resmi memiliki nilai yang dijamin oleh pemerintah. Berikut perbedaan masing-masing uang. Yang pertama, uang tunai. Uang tunai berbentuk fisik yang dapat langsung digunakan untuk transaksi. Juga memiliki nilai nominal yang terletak di atasnya. Uang tunai juga rentan terhadap pencurian atau kehilangan fisik. Yang kedua, uang giral. Uang giral berbentuk simpanan di bank atau lembaga keuangan. Yang kedua, aksesnya dilakukan melalui instrumen seperti cek, kartu debit, atau transfer elektronik. Yang ketiga, tidak memiliki bentuk fisik dan nilainya direpresentasikan dalam catatan simpanan. Yang ketiga, uang elektronik. Pertama, bentuk uang giral yang nilainya disimpan dalam bentuk elektronik seperti chip pada kartu atau perangkat digital. Yang kedua, memungkinkan transaksi tanpa menggunakan uang tunai atau cek, seringkali dengan menggunakan teknologi Microbel atau NFC, Near Field Communication. Yang ketiga, lebih aman karena tidak rentan terhadap pencurian fisik, tetapi rentan terhadap peretasan atau pencurian data. Yang keempat, uang resmi. Uang yang dikeluarkan oleh otoritas moneter resmi suatu negara seperti bank sentral. Kedua, nilainya dijamin oleh pemerintah dan memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembayaran yang sah. Ketiga, berperan dalam pengendalian inflasi, kebijakan moneter, dan stabilitas ekonomi suatu negara. Selanjutnya, bagaimana instrumen suku bunga berpengaruh dalam peredaran uang dalam sistem moneter. Instrumen suku bunga memiliki dampak yang signifikan dalam peredaran uang dalam sistem moneter karena suku bunga merupakan harga dari penggunaan uang. Berikut adalah penjelasan yang lebih lengkap tentang bagaimana instrumen suku bunga mempengaruhi peredaran uang dalam sistem moneter. Yang pertama, pengaruh terhadap keputusan menyimpan dan meminjam. Ketika suku bunga naik, individu dan lembaga keuangan cenderung lebih memilih menyimpan uang mereka daripada meminjam. Alasannya adalah bahwa dengan suku bunga yang lebih tinggi,
biaya pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga mengurangi insentif untuk meminjam. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, biaya pinjaman menjadi lebih murah, mendorong orang untuk meminjam lebih banyak uang untuk investasi atau konsumsi, yang pada gilirannya meningkatkan peredaran uang. Yang kedua, pengaruh terhadap investasi. Tingkat suku bunga juga mempengaruhi keputusan investasi. Ketika suku bunga rendah, investasi dalam instrumen keuangan seperti obligasi atau saham menjadi lebih menarik karena potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang rendah. Hal ini dapat mendorong perputaran uang dalam pasar keuangan. Yang ketiga, efek terhadap konsumsi. Suku bunga yang rendah cenderung merangsang konsumsi. Ketika biaya meminjam uang menurun, orang cenderung meminjam lebih banyak untuk membeli barang dan jasa, yang meningkatkan peredaran uang dalam perekonomian. Yang keempat, pengaruh terhadap aktivitas bisnis. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan bisnis, terutama dalam hal investasi modal. Ketika suku bunga rendah, perusahaan cenderung lebih mungkin untuk meminjam untuk membiayai investasi dalam kapasitas produksi baru atau perluasan usaha mereka. Hal ini dapat meningkatkan peredaran uang dalam sistem moneter karena dana dipindahkan dari lembaga keuangan ke perusahaan untuk investasi. Yang kelima, pengaruh terhadap kebijakan moneter. Otoritas moneter seperti bank sentral menggunakan suku bunga sebagai salah satu alat untuk mengukur kebijakan moneter. Dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga, bank sentral dapat mengendalikan laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Kebijakan moneter yang akomodatif yang mencangkup suku bunga yang rendah sering digunakan dalam upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan peredaran uang dalam sistem moneter. Baiklah, itulah video penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis uang dalam kebijakan moneter, perbedaan masing-masing uang, serta bagaimana instrumen suku bunga berpengaruh dalam peredaran uang dalam sistem moneter. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.